Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan fisik, pendengaran fisik, semua yang berkaitan dengan indrawi. Itulah makna huwa. Oleh karena itu ulama kita yang ahli qalbu sepakat huwa nama Allah. Jadi jangan heran nanti ketemu kiai-kiai Betawi lama, kiai-kiai Banten, kiai-kiai Jawa lama, kiai-kiai Sumatera, mereka berzikir hu Allah. Ya, hu itu surat Al-Ikhlas itu, Pak. Bukan bid'ah, diambil ayat itu huwallah. Bid'ah nggak tuh? Ngambil dari surah Al-Ikhlas kok. Ya, kalau ada sahabat kita yang mengatakan bid'ah, mungkin pensyarahan ini belum sampai kepada beliau. Kitab-kitab mengenai ini banyak. Al-Ibda, ya, fi Madaril Ibtida, itu menjelaskan perdebatan ulama tentang zikir hu boleh atau tidak. Setelah dibid'ahkan oleh Ibnu Taimiyah, dibalas oleh yang lebih senior oleh Ibnu Taimiyah, nama Ibnu Athaillah Sekandari. Finalnya itu boleh, bahkan disyariatkan, masyru', begitu bahasa Arabnya. Alam semesta belum dicipta. Beliaulah alam pertama yang dicipta. Oleh karena itu dalam kalam-kalam ilhami yang didapat oleh ulama-ulama kita, ada dialog Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Beberapa ulama mengatakan ini hadis. Saya teliti, ini bukan hadis yang bersambung. Ini hanya kalam-kalam ilhami. Apa kata Allah Ta'ala? Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Yang disebut dalam hadis Bukhari, Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada, tiada satu pun bersamanya. Rahasia, sangat rahasia. Lalu Allah mengatakan, fa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Aku cinta dikenal. Jadi yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh suka popularitas itu cuma Allah. Karena Allah punya rahasia, disebut kanzan makhfiyan. Aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa. Aku ciptakanlah makhluk. Siapa makhluk pertama? Allah ciptakanlah apa yang kita sebut dengan tiupan pertamanya. Allah meniup. Ini jangan salah faham. Ini contoh ayatnya. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari rohku. Allah menyebut zatnya, rohnya. Maka Allah menamakan zatnya dengan roh, ruh. Hembusannya itu menjadilah apa yang kita sebut sekarang dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Nur Muhammad, Allah itu mengenalkan dirinya bahwa dialah Ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi hadis kalam ilhami tadi semuanya ada di surat Al-Ikhlas ketika Allah mengatakan qul huwa. Kenapa bukan Allah dulu tapi huwa dulu? Dalam tradisi bahasa Arab, kata yang zahir mesti lebih awal daripada kata ganti. Huwa artinya dia. Apa arti dia? Ini kata ganti. Allah nama yang zahir. Oleh karena itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah mengatakan, kalau ayat ini dimulai dari huwa, bukan Allah, seperti ayat kursi Allahu la ilaha illa hu, berarti huwa itu bukan nama ganti. Huwa itu adalah nama asli Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut nama zahir juga, Pak, nama yang nyata. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Bapak kalau sebut dia dalam bahasa kita, maknanya mirip dalam bahasa Arab. Saya bilang dia, orangnya tampak enggak oleh mata? Ya. Tadi saya ngobrol sama beliau nih. Kita cerita tentang Habib Qais, beliau khutbah. Kelihatan enggak sekarang orangnya? Enggak, berarti tidak terlihat oleh fisik. Maksud dari kata dia, Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan fisik, pendengaran fisik, semua yang berkaitan dengan indrawi. Itulah makna huwa. Oleh karena itu ulama kita
Yang ahli kolbu sepakat huwa nama Allah. Jadi jangan heran nanti ketemu kiai-kiai Betawi lama, kiai-kiai Banten, kiai-kiai Jawa lama, kiai-kiai Sumatera, mereka berzikir hu Allah. Ya, hu itu surat Al-Ikhlas itu, Pak. Bukan bid'ah, diambil ayat itu huwallah. Bid'ah enggak tuh? Ngambil dari surah Al-Ikhlas kok. Ya, kalau ada sahabat kita yang mengatakan bid'ah, mungkin pensyarahan ini belum sampai kepada beliau. Kitab-kitab mengenai ini banyak. Al-Ibda, ya, fi Madaril Ibtida, itu menjelaskan perdebatan ulama tentang zikir hu boleh atau tidak. Setelah dibid'ahkan oleh Ibnu Taimiyah, dibalas oleh yang lebih senior oleh Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Athaillah Sekandari. Finalnya itu boleh, bahkan disyariatkan, masyru', begitu bahasa Arabnya. Jadi jangan terjebak di situ. Huwa itulah yang disebut kanzan makhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Coba lihat Bapak Saudara amakan Allah. Allah itu dalam surat Thaha berkata kepada Sayyidina Musa, "Hei Musa, innani anallah." Masih ingat? Ayat 14. Surat 20 ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya akulah Allah. Berarti Allah menyebut di sini nama zatnya dengan ana. Sesungguhnya akulah Allah. Maka Nabi Musa diperkenalkan oleh Allah dengan nama yang baru, Allah. Itu sebabnya orang-orang Yahudi memanggil Allah itu dengan panggilan El. Allah itu bahasa Arab, Pak. Dalam bahasa Ibrani, El. Siapa yang menjelaskan ini? Ada tokoh orientalis dari Australia, tetangga kita. Namanya Arthur Jeffrey. Bisa 19 bahasa, Pak. Tapi sampai mati dia nggak percaya Quran dari Allah. Meneliti Quran. Meneliti hadis. Tapi nggak percaya bahwa Al-Quran dari Allah. Emang hidayah itu nggak masuk ke akal. Hidayah itu masuk ke kolbu. Jadi kalau Bapak ngaji, diakal-akali, itu dalam pikirannya nolak terus tuh apa yang saya katakan dari awal sampai sekarang. Maka kalau ngaji, jadikan akal itu tunduk kepada kolbu. Kolbu itu mainnya dengan rasa. Rasa yang dipakai oleh kolbu berbeda dengan rasionalitas yang dipakai oleh akal. Banyak ya. Teman kita nggak pernah merasakan khusyuk, dia bilang mustahil khusyuk. Dia nggak pernah coba, dia bilang nggak ada. Ya, sama kayak orang nggak menikah, nggak tahu nikmatnya malam pertama, dia bilang nggak ada tuh nikmatnya nikah. Mirip-mirip begitulah kira-kira. Bapak Ibu Saudara makan Allah. Jadi ketika disebut huwallah, huwa itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu Allah mengenalkan dirinya menjadi Allah. Nah, proses dari huwa ke Allah ini panjang. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah meniupkan dari ruhnya. Tiupan inilah yang disebut dengan tiupan yang bernama Ahmad. Ya, Ahmad itu cahaya yang terpancar darinya disebut cahaya Nur Muhammad. Begitu ulama kita menjelaskannya. Inti dari Ahmad itu adalah nurnya. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke sentral jiwamu. Apa sentral jiwamu? Yaitu qalbu. Qalbunya Ahmad adalah Nur Muhammad. Maka Allah pandanglah nur itu. Pernah enggak Bapak Ibu saramakan Allah, waktu dulu kita sekolah, kita dipelototin oleh guru kita? Keringetan enggak? Keringetan ya? Atau kita baru jatuh cinta dengan seseorang, terus kita dipelototin nama dia. Beradu mata, keringat dingin, Pak. Yang pernah jatuh cinta. Ya, mau jatuh cinta lagi enggak, Pak? Ya, jatuh cinta itu enak tapi capek. Ya, capek di jantung itu. Deg-degan terus, ya. Tapi enak, Pak ya. Kayaknya mau coba lagi nih. Berkeringat.
Maka di saat Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik ruh, sang peniup, memandang kepada hasil tiupannya yang bernama nur itu, berkeringatlah nur itu, meneteslah dari nur itu yang disebut 124.000 tetesan. Itulah rahasianya, filosofinya, hikmahnya, kenapa jumlah para nabi dan rasul 124.000. Hadis Imam Al-Hakim juga itu. Kok bisa 124.000? Ya ini dalilnya. Dalil rohaninya, dalil zawq qalbiyahnya. Yang Allah pandang apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi. Sudah dipandang oleh Allah. Itulah kenabian beliau. Inilah yang dikatakan beliau, aku sudah jadi nabi sebelum Nabi Adam. Inilah kata-kata dari Allah SWT, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Alam pertama itulah bernama alam, ya, tetesan itu, alam nur itu. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu yang melakukan Allah, saudara, semoga kita termasuk bagian ini ya. 124.000 itu kan semua semua nabi dan rasul. Karena Nabi Muhammad mengatakan la nabiyya ba'di, tiada nabi lagi setelahku. 124.000 itu masih ada enggak? Masih. Tapi pangkatnya sekarang bukan seorang nabi. Pangkatnya adalah seorang wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi kalbunya itu warisan dari kalbunya para nabi. Inilah makna hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi nabi. Bapak rohani kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat pembukaan, Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ataupun tetua kita, kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita Pak Ustadz? Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak, itu bukan saya. Tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris. Bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang, bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus. Jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub, itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini. Gitu. Kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau. Ya, biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau.
Pak kalau mau silakan. Nanti kumpulkan namanya, nanti beliau kasih nama. Dikasih nama Pak, dengan nama itu Bapak nanti dipanggil oleh malaikat mungkar nakir ntar. Nama dari ayah rohani yang disimpan oleh kalbu beliau. Kira-kira begitu. Waduh, ini udah berbicara jauh kita nih Pak ya. Ya, tafadhal. Boleh terakhir dari Pak Haji Adang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan perbedaan antara saudara kandung dan saudara satu ruh. Karena terkadang walaupun kita saudara satu kandung, saudara kandung dan saudara ruh. Karena yang terjadi di dunia ini, sungguh pun kita saudara satu kandung, tapi mungkin jarang ketemu, banyak perbedaannya. Berbeda walaupun tidak satu kandung, kita sering ketemu dan banyak persamaannya. Yeah. Kemudian mohon dijelaskan juga perbedaan pendengaran ruhani dan pendengaran jasmani, penglihatan ruhani dan penglihatan jasmani. Terima kasih. Yeah. Beda saudara kandung secara jasad Pak ya, dengan saudara ruh. Dalilnya surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Loh, babenya siapa? Ya, bapaknya siapa? Itulah Rasulullah, Abul Mu'minin, bapaknya orang beriman. Maka istri Nabi disebut Ummul Mu'minin. Tapi kan kita nggak manggil Nabi Abul Mu'minin, padahal itu nama beliau sebenarnya. Disebut lebih tepat Abur Ruh. Saudara ruh ini itu diketahui dari syahadat Pak, dan pengenalannya kepada Bapak Ruh. Dan yang meniupkan roh tidak dicipta Pak. Tapi jika yang dimaksud roh itu jiwa dicipta. Jadi tergantung nih, kan ulama kita kadang menyebut roh tapi artinya nafs. Menyebut roh artinya kolbu, seperti Imam Ghazali. Maka ini dicipta. Inilah mazhab Imam Qushairi, Imam Ghazali, bahwa ruh dicipta. Tapi Quran kan ngomong ruh bukan yang itu. Kulir ruh min amri rabbi tidak dicipta. Roh adalah urusan Allah. Lillahil amru, ya. Allah punya amr, tapi juga punya penciptaan. Jadi Allah membedakan antara ciptaannya dengan urusannya. Urusan itu hembusan. Nah, jadi kita ini, fisik ini dengan kun fayakun. Kalau ruh enggak, tiupan Pak. Tiupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nur, nah yang Bapak cerita tadi, nur itu pancaran. Maka manusia itu dalam dirinya minimal ada 3 nasab. Ada nasab jasad, ada nasab nur, ada nasab ruh. Kalau nasab jasad, banyak yang tahu. Ini Habib Mahdi As-Sagaf yang wali di Parung, almarhum, sudah meninggal ya, pesantren Nurul Iman. Itu dia berangkat ke Masjidil Haram, duduk di pintu apa gitu ya, tiba-tiba ada orang nyapa, kamu si anu ya, bin sampai ke Rasulullah. Itu nama jasad, silsilah jasad, bisa diketahui oleh banyak wali. Banyak wali bisa tahu Pak. Tapi kalau nasab nur, nasab ruh, cuma Nabi yang tahu. Karena qalbu Nabi diwariskan nanti isi ilmunya ke Imam Al-Mahdi, maka beliau tahu Pak nanti. Tapi nantinya udah gak lama loh Pak ya. Jangan dikira 100 tahun lagi. Enggak. Ini COVID ini sudah penanda kalau ini sudah dekat. Negara udah banyak yang kolab Pak sekarang. Bener gak? Biasanya virus itu ya gak nyampe setahun hilang. 2 tahun 2 tahun hilang. Kalau ada wali yang doa. Kan wali gak mau doa Pak. Jadi wali-wali gak berani doa. Ya Allah angkatlah virus, gak berani. Su'ul adab.
Allahnya berkehendak ada virus, kita mau virusnya diangkat, sopan nggak? Maka mereka sekarang cuma ridho dengan apa yang ada. Itu wali. Jadi mohon maaf, kalau bapak-bapak ini ngotot, ya Allah angkatlah virus. Jangan maksa Allah dong. Ya. Kalau kita mengerti kehendak Allah, Allah belum berkehendak virus ini berangkat. Apa yang kita katakan? Ya Allah, berikan aku kesabaran. Ridhoi kami. Jika umur kami panjang, panjangkan dalam keselamatan. Jika kau ambil dalam syahid. Semoga yang meninggal dalam virus ini dianggap syahid.